Pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk, saya Tasya Lutmila. Sejak ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, elektabilitas ketiga kandidat naik turun. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil peninjauan sejumlah lembaga survei. Meski tidak dapat menjadi penentu hasil perhitungan suara kelak, hasil survei elektabilitas kandidat setidaknya bisa menjadi patokan bagi para kandidat untuk bekerja ekstra merebut hati pemilihnya. Sementara bagi pemilih, hasil survei juga dapat menjadi bahan pengetahuan dalam menentukan pilihan. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya elektabilitas kandidat di Pilkada DKI Jakarta? Apakah semua kandidat tidak memiliki pemilih loyal sehingga setiap hasil survei selalu berubah-ubah? Prime Time Talk kali ini akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio kami. Yang pertama ada peneliti senior CSIS J. Kristiadi dan juga peneliti Populi Center Nona Evita. Selamat sore Nona dan juga Pak Kris. Ya Mbak, selamat sore. Iya, sebelum kita mulai perbincangan, saya akan membacakan informasi berikut ini. Pemirsa, pasca debat pertama Pilkada DKI Jakarta, elektabilitas kandidat dari hasil penelitian lembaga survei naik turun. Ini dipengaruhi setelah masyarakat menyaksikan pemaparan kandidat melalui debat. Berdasarkan survei Populi Center, pasangan Ahok Jarot menempati urutan pertama elektabilitas dengan perolehan 36,7%. Disusul Anies Sandi 28,5% dan Agus Silvi 25%. Dari sesi debat pertama, menimbang dari penampilan saat debat, Anies Sandi berada di urutan teratas dengan perolehan 31,8%, Ahok Jarot 29,2%, dan Agus Silvi 15,3%. Sementara dari sisi pemaparan visi, misi, dan program, Ahok Jarot tetap berada di urutan pertama dengan perolehan 37,7%, Anies Sandi 25,8%, dan Agus Silvi di 17,8%. Kemudian pasangan yang dianggap paling memahami Jakarta adalah Ahok Jarot 44,2%, Anies Sandi 22,3%, dan Agus Silvi 15,8%. Mengenai program kerja Cagup dan Cawagup yang paling jelas dan dapat memberikan solusi atas permasalahan Jakarta saat ini, Ahok Jarot dipandang lebih unggul dengan perolehan 37,7%, Anies Sandi 26%, dan Agus Silvi 17,7%. Baik, saya akan langsung ke Nona dari Populi Center untuk menjelaskan, sebelum kita membahas lebih dalam, bisa dijelaskan siapa respondennya, bagaimana sebarannya, dan bagaimana Anda meyakinkan bahwa hasil survei ini memang mewakili seluruh wilayah Jakarta dan seluruh pendukung dari ketiga pasangan calon. Iya baik, jadi pertama kami, sampel kami adalah 600 responden orang yang kami tanyai, itu juga dengan multi-stage random sampling. Nah, metode kami gunakan itu multi-stage random sampling. Artinya metode acak bertingkat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kami mendata dulu seluruh, misalnya 600 responden, jadi kami pilih 60 kelurahan. Listing seluruh kelurahan di Jakarta, kemudian kami pilih secara random sebanyak 60. Kemudian misalnya kelurahan A terpilih seperti itu, kita datang ke kelurahan A dan kita minta list RT RW-nya. Nah, list RT RW-nya itu, satu kelurahan kita pilih 2 RT RW. Itu juga diacak secara random di lembar acak. Kemudian terpilih RT 1 dan RT 2 misalnya seperti itu. Kita ke RT 1, kita minta daftar kakaknya. Ya, kepala keluarga kita list lagi berdasarkan abjad. Kemudian kita random lagi sebanyak 5 kakak. Jadi ini sebelum melakukan survei ini benar-benar dilakukan, benar-benar dilakukan. Acak-mengacaknya itu benar-benar dan juga di satu rumah kita nggak bisa istilahnya, misalnya isi kuesioner ini untuk perempuan. Jadi kalau misalnya angka genap untuk perempuan, angka ganjil untuk laki-laki. Misalnya genap, kita dapat rumah itu mau wawancara yang ini mbak ini aja, nggak bisa seperti itu. Kita harus listing lagi yang eligible to vote. Ya, di atas 18 tahun. Dan kita juga random lagi di situ. Oke, baik. Hasilnya menempatkan Ahok Jarot di 36,7%, kemudian disusul oleh pasangan Anies Sandi 28,5% dan Agus Silvi 25,0%. Kalau dilihat ini memang ada kenaikan untuk Ahok Jarot dan Anies Sandi. Kenaikan untuk Ahok Jarot dan Anies Sandi. Kira-kira apa rasionalitas di belakang kenaikan itu? Mungkin kalau kita tarik dari garis pemahaman isu, Ahok Jarot dan Anies Sandi ini unggul di beberapa pemahaman isu.
Seperti misalnya Anies unggul di bagian pendidikan seperti itu. Dan juga untuk Ahok unggul di bagian sebentar saya harus cek datanya dulu ini supaya tidak salah ya. Ya, unggul di bagian seperti misalnya iya, dari pemaparan visi misi, kemudian penjelasan program dan solusi yang realistis, kemudian juga dari pemahaman permasalahan di DKI Jakarta. Oke, perubahan ini apakah memang bisa diartikan berubah setelah debat? Iya, memang. Karena kita juga time frame survei kami adalah dari tanggal 14 hingga 19 Januari. Oke. Jadi pasca debat pertama. Oke, saya ke Pak Kris. Pak Kris. Ya, silakan. Pak Kris. Sebentar ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Pak Kris, ini Anda percaya tidak sih satu kali debat kemudian mampu merubah apa yang sebelumnya menjadi pilihan warga? Kalau begini. Kalau dikatakan bahwa debat merupakan variabel dominan terhadap perubahan pemilih, saya tidak. Tidak. Ini pasti ada berbagai variabel lain. Sebab apa? Sebab variabel lain itu misalnya variabel yang berhubungan dengan yang paling penting menurut saya, bergesernya apa? Isu-isu di ruang publik yang semula dijejali dengan produksi kebohongan, dijejali dengan suara kebencian. Secara bertahap tapi pelan-pelan penegak hukum sudah mulai tegas tindakannya. Sehingga apa? Sehingga yang saya sebutkan bursa gagasan di publik itu tidak dipasok cuma oleh suara-suara kebencian atau kebohongan dan sebagainya, tapi mulai masuk kemudian juga hal-hal yang lebih rasional. Karena kalau saya lihat studi ini sebetulnya yang juga membuat kenapa kok terpilih, karena juga ciri-ciri ditanya di sini. Kenapa alasan memilih? Memilih karena apa? Karena anti korupsi, karena apa? Karena kejujuran, karena apa? Pokoknya segala macam hal yang berhubungan dengan apa? Dengan hal-hal yang masuk akal, ya. Artinya pelayanan kesehatan yang baik dan juga tidak ada yang senang karena apa? Oh, senang karena dia tuh suka hantu, gitu. Atau dia tuh segala macam, tidak ada tuh seperti itu. Jadi ini saya kira yang penting di situ, dan ini juga sangat menguntungkan karena apa? Karena ini juga menunjukkan bahwa rakyat Jakarta terutama itu adalah juga rakyat yang betul-betul diasumsikan memang rasional. Rasional, ya. Dan ini sebagai anomali loh. Jakarta itu anomali karena apa? Kita sudah 1.400 kali pilkada hanya di Jakarta yang apa? Yang begitu gencar, ada medsos-medsos, ada hoax-hoax, yang ada berita-berita kebencian yang sedemikian mencekam. Di tempat lain nggak ada, padahal terjadi juga di mana-mana. Hampir satu levelnya dengan pemilihan presiden begitu ya Pak? Hampir, makanya oleh karena itu ini kemudian menjadi suatu asumsi yang saya kira juga menjadi suatu nanti fenomena yang nyata bahwa sebetulnya ini ya yang namanya proksi pertarungan pilpres sudah terjadi sekarang ini karena hampir sama kan. Itu sudah siapa ya calon yang jelas kan sudah Jokowi jelas. Kenapa jelas? Golkar ngomong begitu. PDIP kebatinan juga begitu, ya kan? Siapa sih lawannya nanti? Yang sudah mulai mematut-matut diri ada tentu Mas Prabowo. Tapi juga ada muda yang karena mungkin bapaknya kepengen supaya jalannya presiden mulai diajukan, ya kan? Nah, saya kira kesana saya kira. Tapi yang juga lebih penting tadi mengenai masalah soal percaya nggak sama survei itu. Bagi saya ini kan bukan keyakinan, bukan urusan agama. Jadi ini bukan keyakinan, tapi bagi saya yang penting adalah bahwa betul-betul fungsi daripada komisi etik survei atau apa namanya itu harus bekerja. Kan kadang-kadang malu kadang-kadang ya. Malu melihat kadang-kadang ada wah ini baru muncul, ini anak ini wajahnya ganteng dan sebagainya. Tapi kok kemudian masa begini ya? Masa begini bukan apa? Bukan karena sentimen tapi karena dibanding dengan yang lain-lain ini kok jomplang sendiri itu loh. Kok aneh sendiri. Mestinya kalau ada komisi yang memang bekerja, coba deh kita audit saja. Lembaga surveinya? Iya, data-data survei harus diaudit. Kalau survei kita, surveinya Populi dan teman-temannya, saya kira ada. Semua you mau audit silakan. Kita juga selalu mempersilahkan kita malah menantang. Kalau nggak percaya, ayo adu data sama kita. Nah itulah yang juga, ya, itu mesti sampai ke tingkat itu. Jangan sampai kita juga mengorbankan demi mungkin semangkuk mutiara atau apa saja, kemudian bisa sudah menjadi terpikat begitu dan itu menghancurkan diri sendiri. Oke, baik, nanti kita akan bahas termasuk juga untuk perbandingan melihat hasil survei lain yang semuanya berbeda-beda hasilnya siapa yang berada di urutan 1, 2, 3. Tapi sebenarnya ada tren yang sama tuh, misalnya kalau
namanya Mas Muhtadi, punya indikator namanya. Ada tren yang sama. Ada sama kan, sebetulnya ada Populi, ada CSIS, ada siapa lagi ya. Itu trennya mirip-mirip semua kan. Hanya kecuali yang di luar itu. Hanya time frame-nya mungkin ya Pak ya. Apa karena itu? kan time frame-nya. Time frame berbeda. Tapi saya kira semua karena kalau metode ilmunya sama dan itu sama-sama prosedur diikuti dengan benar, ya dengan data juga valid, menurut saya nggak banyak beda. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan kembali. Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Nona. Nona, ada poin yang cukup menarik dari hasil survei Populi Center, yaitu tentang undecided voters. Tadi Anda sudah katakan, dan kalau bisa saya kutip, jadi peningkatan undecided voters pasca debat itu memberikan sinyal positif karena debat ini membuat pemilih menjadi rasional dan cenderung wait and see performa seluruh kandidat di debat kedua dan ketiga. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda jelaskan mengenai pola dari atau karakteristik dari undecided voters ini? Ya tentunya yang rasional tadi. Karena kalau misalnya kita lihat kriteria yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah yang paling jelas visi dan misi dan pemaparan programnya. Oke, jadi undecided voters ini adalah mungkin bisa dikatakan adalah pemilih-pemilih yang cukup berpendidikan begitu. Yang rasional. Saya tidak bilang berpendidikan, tapi yang rasional seperti itu. Karena kalau misalnya dilihat dari tingkat pendidikan di survei kami, itu paling banyak adalah masyarakat yang tamatan SLTA. Ya, dan itu cukup juga tinggi artinya. Artinya cukup tinggi. Dan juga ya SLTA, terus kemudian yang kedua adalah SLTP kalau tidak salah. Itu undecided voters? Bukan. Ini untuk karakteristik pemilih responden yang kami survei seperti itu. Karena kan ini kami multi-stage random sampling dan dasarnya ini adalah data BPS untuk jumlah penduduk. Jadi misalnya untuk Jakarta Timur jelas lebih banyak dibanding Jakarta Pusat seperti itu. Karena kan jumlah penduduknya proporsinya seperti itu. Jadi proporsional berdasarkan data BPS. Berapa persen yang masih belum bisa menentukan pilihan? 9,8%. Oke, akankah itu berubah nanti setelah atau mendekati hari H atau setelah debat kedua dilaksanakan dan debat ketiga dilaksanakan? Bisa jadi, ya kita nggak tahu, kita makanya harus ada survei lanjutan gitu untuk menilai kan. Tapi kecenderungannya pasti akan berubah. Nah, tapi perubahannya itu entah itu menurun atau meningkat, nah itu harus di studi lebih lanjut. Oke, Pak Kris, ini kan kita hari-hari terakhir nih menjelang 15 Februari, tinggal beberapa hari lagi lah menghitung hari kira-kira. Apa yang mungkin bisa dilakukan atau bisakah sesuatu dilakukan oleh pasangan-pasangan calon ini untuk kemudian bisa mungkin mendongkrak dengan secara signifikan angka elektabilitas mereka? Atau tidak ada yang bisa dilakukan, memang kira-kira akan seperti ini hasilnya? Ya, begini. Ini saya kira tergantung tingkat rasionalitas masyarakat, menurut saya. Apakah apakah opini publik ini kemudian sudah begini? Opini publik ini akan terus berkembang, meningkatkan diskusi publik yang rasional, ataukah opini publik ini justru akan rusak karena dipasok oleh dalam bursa gagasan itu hal-hal yang hanya cenderung menang kalah, benci dan tipu-tipu dan medsos yang segala macam itu. Nah, tergantung itu. Tapi kalau tren sekarang ini menurut saya akan semakin lebih meningkatkan rasionalitas sekarang ini. Nah, dan oleh karena itu memang pilihan sudah bisa kita antisipasi bahwa, nah kalau soal rasional sekarang ini ada semacam expose yang sangat mudah untuk didiskusikan ya. Apa itu? Expose antara calon yang sudah bisa memberikan bukti sudah bekerja, ya, dan itu lebih mudah karena amunisinya banyak dia. Ya, diserang apapun dia sudah bisa mengatakan banyak hal. Sama kemudian juga calon yang masih mencoba untuk meyakinkan, saya mau lakukan itu loh, saya mau bikin semua itu satu kartu loh, saya mau tidak mau penggusuran loh, saya mau segala macam satu RT atau satu RW 1 miliar loh. Tapi itu semua baru akan semua. Nah, ini yang juga menurut saya kalau memang tingkat rasionalitas ini ya akan membawa efek untuk bisa lebih memenangkan
ya calon yang sudah memang secara empirik mempunyai bukti. Nah, dan itu keuntungan untuk soal menang kalah. Tapi keuntungan yang menurut saya lebih besar adalah keuntungan tadi yang kemarin saya sampaikan kepada Mbak Nuna. Keuntungan kita adalah keuntungan bagaimana kita merawat keindonesiaan. Bisa dibayangkan, andai kata ruang publik ini terus dirancu oleh pasokan-pasokan gagasan yang sebetulnya sangat penuh kebohongan, penuh kebencian. Itu benar-benar kemudian negara itu diserahkan oleh orang-orang pembohong. Ini terjadi pada waktu Jerman setelah sebelum atau menjelang Perang Dunia Pertama. Itu kayak begitu. Dipropaganda terus-menerus, dipompa oleh usaha Hitler dengan segala macam cara, dengan mengorganisir semacam kelompok buruh. Itu betul-betul diskusi publik di sana waktu itu dengan sentimen-sentimen nasionalisme eksklusifnya bisa memenangkan seseorang yang bukan siapa-siapa namanya Hitler. Hitler itu nobody itu. Itu juga bukan tentara. Itu saya kira ya orang biasa, mungkin tentara rendah lah atau kelasi lah. Toh bisa kemudian juga bisa menguasai tidak cuma Jerman, tapi juga dia bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita tidak akan kembali ke sana. Sebab apa? Sebab menurut saya kemenangan ini bukan cuma kemenangan siapapun yang terpilih di sini, tapi sekarang ini kita juga bertarung bagaimana juga kita bisa rasionalitas kita itu bisa menang dan kita bisa mengembalikan suatu kepercayaan publik bahwa yang namanya demokrasi, nilai demokrasi itu adalah bisa dipercaya karena akan memberikan tuntunan terhadap lembaga-lembaga politik untuk bisa membuat kebijakan yang adil. Karena sekarang ini tren populisme ini adalah tren yang pokoknya anti kemapanan, anti lembaga formal, dan pokoknya anti elit. Seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena nggak percaya lagi. Ini apa? Loh, Amerikanya apa? You sudah punya liberalisme, individualisme. You punya pasar bebas, ya. Tapi ternyata nggak netes ke kita. Ya, masih banyak ketimbangan, masih banyak inequality dan lain sebagainya, sehingga kemudian lah dimanfaatkan dosennya yang namanya Trump ini dengan populisnya ini, dia kemudian juga berkampanye yang menggerus kepercayaan orang terhadap nilai-nilai demokrasi, menggerus kepercayaan orang kepada lembaga-lembaga politik. Baik. Kalau kita kembali lagi ke Ahok, kemudian Anies dan juga Agus, Pak Kris, kita melihat kan memang kalau seperti yang tadi Pak Kris katakan, kembali lagi ke rasionalitas, kembali lagi ke apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Tetapi kalau kita mau bicara buka-bukaan dan terus terang dan mengakui dengan memang apa fakta-fakta yang selama ini kita saksikan, memang yang menggerus pasangan nomor urut 2 itu adalah kasus penodaan agama. Yang menggerus itu adalah bahwa opini publik, ya, masyarakat sudah merasa begini, opini publik sudah dipasok oleh hal-hal yang mencemaskan, yang menakutkan. Dan rakyat pun mungkin yang semula simpati sama Mas Ahok juga takut-takut juga. Terus beberapa teman di kantor CSIS mengatakan, wah, survei sekarang agak susah loh, karena tidak semua orang mau mengaku. Mau mengaku, ya. Seperti kejadian waktu Trump, ya. Trump begitu gencar dan juga surveinya tidak seperti itu, tidak ada satu pun yang benar. Ya kan? Waktu zaman Fauzi Menurut juga Anda itu begitu. Mungkin terjadi untuk kasus DKI Jakarta? Oh, bisa terjadi karena memang sudah begini. Untung kita tuh punya PLT yang netral. Sebab kalau tidak, dia juga bisa ngerjain RT RW ini supaya mengintimidasi. Janganlah pilih halus siapa itu kafir juga tuh gini-gini dan lain sebagainya lah. Itu bisa mendistorsi juga. Nah, tapi karena menurut saya sekarang ini ada perkembangan yang begitu baik dalam arti apa? Dalam arti bahwa sekarang ini dengan adanya langkah-langkah daripada Pak Jokowi, langkah-langkah yang tegas dan langkah-langkah penegak hukum yang lebih tegas, sehingga apa? Sehingga juga bisa mengurangi secara signifikan semua hal-hal yang bisa meracuni publik, sehingga publik bisa lebih jernih lagi untuk berpikir dan memilih siapa yang dianggap paling baik. Pak Kris, tapi kalau kita saksikan saat ini pasangan nomor urut 1 calon wakil gubernurnya juga sedang diserang kasus. Kalau Anda melihatnya ini memang menjadi satu tren untuk menyerang. Saya kira bukan tren, saya kira begini. Saya kira sekarang ini kan negara mau konsekuen. Ahok salah, periksa sampai kemudian dia memang bagaimana akhirnya. Tapi semua kasus yang juga terjadi di Republik ini periksa semua juga. Siapalah
yang diduga mau makar, yang diduga ngasih bendera gambarnya Pak Paluarit, agak segala macam, periksa semua sekarang ini. Sehingga menjadi adil kan, tidak cuma Mas Ahok doang yang diperiksa, tapi semua diperiksa semua. Dengan diperiksa semua itu kemudian juga masyarakat lebih bisa membandingkan. Oh, begitu ternyata ya. Oh, saya kira menurut saya ada perkembangan yang cukup baik lah sekarang ini. Oke, baik. Kita kembali lagi ke hasil survei Populi Center. Nona, kalau kita melihat kan hasil survei Populi Center itu Ahok Jarot 36,7, kemudian yang di posisi kedua 28,5%. Nah, artinya dengan komposisi seperti ini bisa diprediksi akan ada putaran kedua. Bagaimana simulasinya? Kalau misalnya kemudian Ahok akan berhadapan dengan Anies Sandi. Ya, ini masih liquid ya, jadi ini juga masih bisa berubah-berubah. Ya, kita juga harus tahu dulu bagaimana nih debat kedua dan ketiga. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan, oh iya, nanti ada putaran kedua gitu. Siapa tahu ini masa istilahnya ada perpindahan masa gitu. Kita tidak tahu juga kan. Jadi tidak bisa diprediksi kira-kira kalau misalnya Agus Silvi itu gugur di putaran pertama, suara mereka akan kemana? Biasanya mendekati pilkada, pilgub nanti baru bisa diprediksikan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Nona dari Populi Center. Nona, kalau kita bicara tentang karakter pemilih Jakarta, apa yang bisa Nona gambarkan tentang karakter pemilih Jakarta, termasuk soal apa yang membuat mereka memilih satu pasangan calon dan kemudian merubahnya ke pasangan lain? Ya, jadi begini, pertama kita kategorikan pemilih ini ke dalam dua kelompok, yaitu loyal voters atau pemilih yang sudah mantap dengan pilihannya, dan undecided voters atau pemilih yang istilahnya belum pasti dengan pilihannya atau belum menentukan pilihan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari komposisinya, untuk pemilih Ahok Jarot ini paling banyak loyal votersnya sebesar 40%. Sementara untuk Agus Silvi dan Anies Sandi itu loyal votersnya itu sebesar 20-an persen, di angka 20-an persen. Tapi tidak lebih dari 29%, antara 25 hingga 29. Seperti itu. Jadi meskipun Agus Silvi dan Anies Sandi ini di posisi, Anies Sandi khususnya di posisi kedua, ini juga harus waspada karena banyak dari suara pemilihnya itu yang kebanyakan undecided voters, seperti itu. Apa yang kira-kira bisa merubah pilihan mereka ketika mereka berada di area memang masih pilih-pilih antara 1 dan 2 atau dan 3 begitu? Yang bisa mengubah pilihannya itu ya tadi bahwa mereka nanti kan ada debat kedua dan debat ketiga. Ini nanti mereka akan melihat, dan debat kedua dan debat ketiga ini juga memiliki pembahasan yang berbeda. Nah, khususnya ini kalau misalnya dari potret hasil survei Populi Center, yang paling diinginkan masyarakat itu adalah kemampuan memberantas korupsi. Nah, ini menjadi PR besar nih nanti di debat kedua dan ketiga, pemaparan visi misi dan program yang realistis, membahasakan dalam program yang implementatif seperti itu untuk pemberantasan korupsi itu. Baik. Terus kemudian dengan membaca karakter pemilih seperti itu, kira-kira akan seperti apa pergerakannya ketika nanti kita akan menantikan debat kedua dan debat ketiga? Kita harus survei lagi nanti pasca debat ya. Jadi nanti kalau misalnya pasca debat, nanti kan akan ada penguasaan materinya seperti apa lagi. Nah, itu butuh untuk survei lagi gitu. Dari 600 responden, itu terbacakah berapa yang kemudian loyalis salah satu pasangan calon, kemudian berapa lagi yang pasangan lain-lainnya? Iya, loyalisnya itu yang Ahok Jarot 40%. Dari 600 ini? Iya, dari 600 itu. Baik. Cukup besar ya Pak Kris untuk pemilih loyalis, tapi dengan posisi saat ini, dengan angka-angka elektabilitas yang kita saksikan beredar saat ini, itu belum cukup untuk membuat kemudian posisinya balik ke sebelum. Oh iya, kalau dulu kan kasus. Pinjam lagi ya. Iya, Pak. Kalau dulu kan memang tinggi sekali ya, itu kan bisa sampai 70% dan sebagainya ya. Ya, ini begini, ini tergantung dua hal tadi. Pertama, tingkat rasionalitas publik semakin tinggi, itu kita harapkan ke sana, bukan kita.
kalau kita berjalan ke sana, dan juga mungkin kalau kemudian pasangan Mas Jarod ini bisa semakin memerinci, misalnya soal orang suka mengenai anti korupsi, dia bisa terangkan banyak sekali dia. Misalnya soal bagaimana mengenai e-budgeting, ya e-budgeting dan lain sebagainya. Dia juga bisa tawarkan bukti yang sekarang konkret dilaksanakan, misalnya dia hanya membatasi uang kampanye 60 miliar, bisa buka-bukaan, digunakan untuk apa saja. Dia bisa nantang begitu. Yang lain-lain belum begitu. Karena ini juga makin lama dari mulut ke mulut bisa diketahui bahwa Ahok Jarot ini sudah tidak mau lagi terima sumbangan lagi, sudah tutup, bisa diaudit, dan kemudian dia juga nanti misalnya pertanggungjawaban, dia bisa mengatakan saya bisa mempertanggungjawabkan, misalnya ada saksi 13.000, ya ini uang itu kemana saja, dia bisa buktikan seperti itu. Nah, Pak Kris, itu saya kira jualan itu penting sekali. Loh, yang lain juga boleh jualan. Iya, pasti. Tapi Pak Kris, kalau kita melihat kan dari berbagai survei atau pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti siapa yang paling menguasai topik, siapa yang pemaparan visi misinya lebih meyakinkan, atau siapa yang memang kinerjanya selama ini sudah terlihat dan sudah itu tidak terbantahkan, memang kemudian pasangan nomor urut 2 memang memiliki petahana memiliki keunggulan. Tetapi masalahnya kan petahana juga memiliki ada satu kekurangan di sini, ada satu yang membuat posisi mereka tidak sama seperti waktu sebelum ada. Iya, betul. Nah, kira-kira dengan jangka waktu yang hanya berapa hari ini, rasionalitas yang tadi Anda katakan mungkin akan kembali. Bisakah itu kemudian mengembalikan posisi ke awal, atau hanya cuma sekedar menyeimbangkan posisi situasi ke awal gitu? Untuk sampai 70-60 menurut saya agak berat ya. Tapi kalau posisi misalnya 50,5% atau 51%, ini mungkin tidak mustahil. Sebab saya baca misalnya ada sentigram, ini saya belum tahu tuh. Tapi Pilgub DKI elektability-nya ini kalau sentigram yang dibikin tidak tahu siapa tuh. Itu Ahok Jarot 49,24, lalu Mas Anies 29,73, Mas Agus sama Silvi 21%. Sekitar seperti itu. Nah, ini seberapa juga pengaruhnya terhadap nanti dengan elektabilitas itu ya? Itu masih belum tahu. Tapi bahwa tingkat rasionalitas publik tentu akan berkorelasi positif dengan pilihan-pilihan kecenderungan memilih daripada masyarakat Jakarta. Oke, baik. Kalau kita bedah satu-satu, saya ke Nona. Seberapa besar sih peluang Agus Silvi kalau kita kemudian bicara akan ada 2 putaran untuk masuk ke putaran kedua? Kita nggak gini Mbak, jadi elektabilitas itu yang sekarang tidak bisa jadi acuan. Jadi karena itu sifatnya itu temporer gitu loh. Jadi kita tuh harus melihat trennya itu seperti apa. Nah kalau misalnya saya nggak bisa menyimpulkan ya. Kita bahas tren Agus Silvi saja. Kalau Agus Silvi misalkan kita bandingkan hasil setelah debat dengan hasil sebelum debat, ada peningkatan atau ada penurunan? Penurunan. Kenapa justru? Ya karena mungkin penguasaan isu atau pemahaman isunya masih terbilang lemah gitu dibanding calon-calon lainnya seperti itu. Kemudian juga cara penyampaian, pemaparan program, visi misi, dan juga seperti penguasaan permasalahan itu juga masih belum maksimal. Dan ini juga tercermin dari waktu debat di saat Ibu Silvi dibantah dengan Pak Anies yang dibilang katanya tidak nyambung lah jawabannya seperti itu. Ini kan juga jadi menggerus elektabilitas juga gitu. Oke. Baik, kita akan break lagi untuk jeda komersial. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Nona Evita dari Populi Center. Kalau kita membandingkan hasil dari survei-survei, ada yang menempatkan posisi pasangan nomor urut 1 di urutan nomor 1 yaitu dengan angka hampir 23, meskipun angkanya masih kecil, tetapi itu di atas pasangan nomor urut 2 yang hanya 20, sekian. Nah, apa yang membuat hasilnya bisa berbeda-beda seperti ini? Kalau mungkin Anda bisa jelaskan. Iya, tentunya yang pertama adalah kita harus lihat dulu lembaga itu terafiliasi atau tidak
dengan salah satu calon kandidat. Kemudian yang kedua, menurut saya kalau terafiliasi itu sah-sah saja, asalkan harus tergabung dalam asosiasi lembaga survei. Nah ini yang penting, mengapa? Karena kalau kita sudah tergabung dengan asosiasi lembaga survei, kita sudah menandatangani fakta integritas dan kita siap diaudit nantinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kejanggalan atau ada laporan atau keluhan dari masyarakat, kita bisa mengaudit itu, bisa membuka data karena kita punya hard copy-nya seperti itu, bukan wawancara imajiner. Gitu. Oke, baik. Masih ada debat kedua dan debat ketiga menjelang hari H pemilihan di 15 Februari. Kira-kira seberapa signifikan debat-debat yang akan dilaksanakan ini nanti mampu akan merubah angka undecided voters? Sangat signifikan. Kenapa? Karena masyarakat itu banyak yang menonton debat. Dan karena kan kita menanyakan mereka menonton debat atau tidak seperti itu, dan sekitar 15% yang tidak menonton debat. Ini kan artinya informasinya tersampaikan dengan baik. Nah ini juga yang menjadi referensi mereka gitu. Jadi mereka itu melihat visi misi, benar-benar melihat visi misi dan pemaparan program yang implementatif. Oke. Bisakah kemudian mereka dengan logis dan kemudian dengan netral bisa memilah-milah meskipun misalnya mereka sudah loyal ke salah satu pasangan calon, tetapi debat itu kemudian bisa membuat mereka berpikir untuk justru performa pasangan nomor urut lain ternyata juga bagus. Justru gitu. Menurut saya kalau loyal voters itu udah tidak mungkin tidak merubah pilihan sama sekali. Karena kan istilahnya debat itu hanya ditonton sebagai preferensi, sebagai apa sih namanya, seperti konfirmasi saja gitu, untuk konfirmasi pilihan saya sudah oke gitu. Oke, baik Pak Kris, seberapa signifikan sih kira-kira nanti kita kalau menyaksikan debat kedua dan debat ketiga? Saya tuh belajar mulai mengenai teori memilih itu 20 tahun lalu, karena studi saya mengenai voting behavior ini ya. Jadi banyak sekali sebetulnya faktor-faktor, orang banyak berdebat mengenai kenapa kok seseorang memilih partai A, partai C atau partai D. Itu ada dikelompokkan, ini ada namanya mazhab sosiologi. Mazhab sosiologi itu orang yang memang berdasarkan struktur sosial tertentu memilih partai tertentu. Orang kulit hitam itu memang sama seperti mereka, begitu. Kulit hitam di Amerika pasti Demokrat atau gitu dan sebagainya. Atau ada disebut mazhab psikologi itu identitas diri mengenai partainya. Identitas saya, kalau saya partai PDI, saya tergantung siapa calon PDIP. Atau kalau saya identitasnya partai itu mungkin belum menguat, tapi itu menjadi indikasi juga. Kemudian yang rasional, rasional itu namanya mazhab ekonomi, ya itu kalkulasi untung-untungan. Apakah untung mana ya kalau saya milih itu? Kalau milih ini katanya nggak ngusur, tapi milih ini dia tuh nggak ngusur loh, cuma mindah loh. Dan kemudian juga bisa dikasih apa tuh surat apa tuh gratis untuk nembus kuota dan sebagainya. Nah ini tentu ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi orang itu. Kalau untuk Jakarta sendiri kira-kira yang mana yang paling penting buat pemilih Jakarta? Kalau Jakarta, kalau saya begini, Jakarta itu secara sampling saja. Kalau saya tanya supir saya supir taksi dan sebagainya, kebanyakan milih calon yang sudah ada faktanya. Yang lain boleh juga bagus-bagus, ganteng-ganteng, tapi baru ngomong doang. Ini sudah kerja keras Pak. Anak saya bahkan menjadi apa itu namanya, itu tukang sapu itu grup orange, itu di situ dan sebagainya, itu gitu-gitu. Itu ampuh sekali. Sebab selalu dikatakan actions speak louder than words. Baik. Tindakan lebih nyaring deringnya daripada sekedar kata-kata. Baik, kita nanti saksikan bagaimana pergerakan angka elektabilitas beberapa hari nanti. Ternyata masih ada waktu. Kita akan bahas lagi soal bagaimana tadi kita masih mempertanyakan kinerja pasangan calon yang petahana, kemudian dengan orang-orang yang atau pasangan calon lain yang masih akan melakukan begitu. Nah, kalau dilihat dari apa yang saat ini sedang bergerak, angka elektabilitasnya tidak lagi di titik terpuruk seperti waktu pertama kali dihantam. Nah, kira-kira apa peluang dari, kalau kita bicara yang lain nih Pak Kris, peluang dari dua pasangan calon lain untuk kemudian bisa mengimbangi petahana yang visi misinya maksudnya peluang menjadi menteri dan peluang menjadi presiden. Itu untuk 1 dan 3 ya Pak Kris ya. Bukan, maksud saya kalau memang tadi pemilihnya Anda katakan bahwa mengambil dasar apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dirasakan. Kira-kira peluang yang dua lainnya harus seperti apa? Harus seperti apa mereka memaparkan visi misi mereka atau meyakinkan pemilih untuk bisa menyamakan? Carikan alternatif yang masuk akal, ya.
berdasarkan kekurangan apa yang bisa dibaca daripada yang dikerjakan Mas Ahok dan Mas Jarot. Apa itu yang kurang? Oh, oke. Nah, kalau Jadi, saya tahu. Apa itu, Pak? Misalnya Bukan cuma sekedar penelusuran Ahok dan ya. Jarot ini, tapi tidak bisa dikatakan. Misalnya Ahok Jarot harus lebih teliti. Misalnya dalam hal soal pembelian lahan. Lahan kedutaan besar Inggris itu lahan bukan lahan milik kedutaan besar Inggris, itu adalah milik negara. Okay. Jokowi sudah tanda tangan mau dibeli. Ternyata dulu palsu tuh BPN itu, data sertifikat. Ada yang ngasih ada nih Pak, yang asli. Oh, kalau begitu cabut nggak jadilah, diurus. Nah, jadi PLT itu ini dalam hal ini juga menyelamatkan Ahok, menyelamatkan Jokowi. Tapi karena kurang tidak tahu bagaimana caranya, ini menyabot ini, paling nggak nyabot. Jadi kurangnya itu menurut saya, manusia itu manajemennya. Karena pasti setiap hari bawa koper gitu, bawa 3-4 koper loh. Itu saya yang kerja si PLT ini, gitu. Bisa 5 koper, karena 3 koper untuk DKI, 2 koper sebagai direktur jenderal otonomi daerah. Oke. Baik, itu harusnya jadi catatan ya. Jadi untuk dua pasangan lainnya harus lebih teliti mengevaluasi apa kinerja yang belum sempurna begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kris dan juga Nona untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook dan juga YouTube serta Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Mila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.